Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Tidak sebagai? ada, saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak. Ya udah. Jelaskan pada. Kenapa ditanya lagi? Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda, dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan, karena tidak ada basis datanya. Dan saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik, apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal, bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Erewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, aku yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkal? Ya, kan harus diurut semua itu sampai kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit. Ini untuk konfirmasi supaya saudara saksi dikatakan, Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar, atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini adalah tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang pakai. Saudara saksi fokus kepada yang Saya mau jawab. langsung to the point aja, saudara saksi. Anda Ya, teman-teman, seperti video yang sudah kita lihat dan saksikan bersama tadi, teman-teman, tentang kasus yang menimpa juga Luhut ini, teman-teman. Dan ketika dia di pengadilan pun sangat luar biasa, dicecar beberapa pertanyaan oleh hakim dan juga para penggugatnya, teman-teman. Entah benar apa bukan ini, apa daripada pokok permasalahannya ini, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu dalam video tadi, dan
mudah-mudahan yang sudah menimpa daripada Luhut ini teman-teman, masalahnya bisa cepat terselesaikan, karena ini bisa termasuk masalah-masalah yang sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan bahkan ketika dia ditanya atau dilontarkan beberapa pertanyaan di dalam pengadilan, dia agak sedikit kecewa dan agak sedikit ada emosinya teman-temannya, karena mungkin itu entah benar-benar itu kesalahannya atau bukan teman-teman. Mungkin karena dia memang merasa bersalah, ya cara dan logat bahasanya menanggapi daripada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada dia teman-teman mungkin tidak begitu tinggi ya begitu teman-temannya, karena ini bisa kita bilang belum banyak atau belum lagi selesai masalah daripada Jokowi dan juga Gibran teman-teman, yang muncul lagi masalah begini. Nah, selalu saja dikait-kaitkan dengan masalah-masalah dan masalah. Ya, teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Di sini dikatakan Luhut jadi tersangka korupsi batubara. Ya, teman-teman, ternyata ya di sini masalahnya atau kasus daripada yang menimpa daripada Pak Luhut ini kasus korupsi, teman-teman. Beredar narasi yang menyebutkan bahwa Kejagung telah menetapkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai tersangka kasus korupsi batubara. Informasi tersebut disebarkan akun media sosial Facebook bernama Lintas Berita Pagi Kamis 16 Oktober tahun 2025. Kejagung menetapkan Luhut sebagai tersangka korupsi sumber daya alam batubara. Luhut Binsar Panjaitan, pemilik PT Toba Bara, terbukti menyalahgunakan lahan 6.000 hektar demi keuntungan pribadi. Ya, teman-teman, ternyata luar biasa sekali juga kasus yang menimpa daripada Luhut ini. Bukan main-main teman-temannya. Korupsi atau berupa lahan ini yang sangat luar biasa sekali dan sangat besar teman-teman, yaitu 6.000 hektar. Lantas, benarkah Luhut Binsar Panjaitan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi batubara? Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Turnback Hoax, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut. Salah satu hasil teratas berasal dari berita CNBC Indonesia berjudul Negara Kecolongan 270 triliun gegara korupsi. Luhut ungkap penyesalannya yang tayang pada 30 Juli 2024. Ya, teman-teman, ternyata di tahun lalu juga dia sudah menimpa beberapa kasus-kasus seperti begini, teman-teman, dan bahkan dia menyesali entah itu benar kesalahannya atau bukan, teman-teman. Dalam berita itu dijelaskan bahwa Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves menyesalkan keterlambatan penerapan sistem informasi mineral dan batubara atau Sinbara yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga 270 triliun. Namun tidak ada satupun bagian berita tersebut yang menyebut Luhut terlibat korupsi atau menjadi tersangka kasus batubara. Selain itu, pemberitaan dari VOA Indonesia berjudul dituding bermain di pusaran bisnis batubara. Luhut minta laporan tertulis yang tayang pada 19 Desember tahun 2018. Ya, teman-teman, ternyata ini udah lama sekali, udah beberapa tahun yang lalu, masih aja diungkit-ungkit. Hanya menampilkan respons Luhut terhadap tudingan sejumlah LSM, lingkungan, dan anti korupsi. Dalam pertanyaannya, Luhut meminta agar tudingan tersebut dibuktikan.
secara tertulis, bukan hanya sebatas opini publik. Sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan sumber resmi dari Kejaksaan Agung atau lembaga berwenang lainnya yang menyatakan Luhut Binsar Panjaitan sebagai tersangka dalam kasus korupsi batubara. Ya teman-teman, ternyata dalam pemeriksaannya di pengadilan seorang Luhut Binsar Panjaitan ini tidak kelihatan atau tidak nampak bahwa dirinya benar-benar tersangka dalam kasus yang sudah digugat ini teman-teman secara perdata. Bahkan ketika dia ditanya, dia menjawab tegas dan dia menjawab secara terus terang begitu teman-teman ya. Ketika dilontarkan beberapa pertanyaan, bahkan dia menjawab singkat dan padat dan jelas teman-teman. Bahkan kita bisa lihat dalam nada bicaranya tegas. Kalau ia bilang tidak berarti tidak. Ketika masalah itu dibebankan kepada dia atau masalah-masalah yang bukan masalah dia dilemparkan ke bawah dia begitu teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan masalah yang sedang menimpa daripada Pak Luhut ini masalahnya bisa cepat terselesaikan begitu teman-teman. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.